Berbicara mengenai pendidikan Indonesia, tentunya kita mengenal dengan sosok Ki Hajar Dewantara atau bernama asli R.M. Suwardi Suryaningrat yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Sebagai tokoh yang hidup dalam masa penjajahan kolonial, Ki Hajar Dewantara tentu merasakan pendidikan kolonial Belanda yang menjatuhkan martabat Bumi Putra. Karenanya, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada kelompok jiwa merdeka, cakap dan berguna bagi masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik seorang anak. Akar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri untuk perjuangan bangsanya. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram, dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas, karena ketepatan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang. Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya sebagai manusia utuh berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, menyangkut daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau konatif, singkatnya educate the head, the heart, and the head. Seorang pendidik yang baik, kata Ki Hajar Dewantara, harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan memahami tujuan menyelesaikan. Kegiatan yang saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik. The holistic education is the educate which develop all the students' potential in harmony, comprises intellectual, emotional, physical, social, aesthetic, and spiritual potential. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sebagai implementasi pembelajaran budaya lokal sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah perlu diterapkan antara lain penanaman nilai karakter seperti sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus dibuat nyaman dengan penataan kelas yang menyenangkan dan bebas dari sampah serta merespon keinginan siswa belajar di kelas terbuka. Saya mencoba menciptakan pembelajaran yang kondusif untuk siswa. Karena esensi dari sebuah pembelajaran adalah sebagaimana membuat siswa belajar tentang banyak hal dan bukan saja tentang materi pembelajaran, tetapi sikap dan keterampilan. Berupaya menciptakan konsep sistem Among sebagai patokan saya dalam mendidik siswa. Ingar Sosung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan.
Ketiga konsep ini saling terhubung dan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Jika diaplikasikan dalam mendidik siswa, maka akan berdampak positif untuk generasi bangsa Indonesia mendatang. Jadilah pendidik yang profesional ala Ki Hajar Dewantara. Salam pendidikan.